Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah keuanganmu di bulan Mei tahun 2024. Kira-kira keuangan Leo bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai yo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Leo. Keuanganmu di bulan Mei tahun 2024. Leo. 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 Kita lihat apa yang terjadi. Keuangan Leo. Oke, di kartu pertama di sini ada The Hermit. Ada beberapa orang-orang yang mungkin kondisinya kamu bantu kemarin, mereka akhirnya mempersulit dirimu ya. Di sini ada yang menipu ataupun ada yang tidak jujur, tidak konsisten ya. Kalau dia pinjam uang, dia nggak balikin, atau mungkin kondisinya ada yang beli barang tapi belum dibayar. Ini contoh ya. Ataupun mungkin kalau kamu jualan online banyak yang retur, atau mungkin jualan lah seperti gitu ya, ada yang retur gitu ya. Wah, jadi kamu rugi. Ada beberapa yang rugi. Bukan di sini saya jelek apa atau menakut-nakuti kamu ya, menjelek-jelekkan apa ya seperti gitu. No. Tetapi di sini lebih waspada ya. Karena kan belum terjadi. Kalau sudah terjadi ya berarti kamu harus mencari solusinya ya supaya jangan terjadi ya, atau ya selesailah masalah itu. Kalau belum terjadi ya kamu harus lebih waspada. Di sini ada juga yang mau ini ya memanfaatkan kamu dengan cara ya pinjam duit ya. Jadi ada yang mau pinjam duit, ada juga dengan alasan yang aneh-aneh ya, mungkin dalam tanda kutip ya, aneh-aneh ini bukan berarti yang negatif, tapi maksudnya nggak jujur. Macam contoh dia mau pakai untuk belanja, tetapi dia bilangnya untuk anaknya sakit, ataupun mungkin pasangan bilang ini, padahal sebenarnya dia pakai tempat lain gitu ya. Ataupun anakmu ya, dia mau minta tambahan jajan, tapi ya nggak, ini yang tadi saya bilang nggak jujur. Entah siapapun, entah dalam rumah ataupun di luar rumah, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, kita lihat lagi di kartu berikut, ada Ace of Swords. Kamu berjuang ya di bulan Mei. Banyak rezeki sebenarnya, tetapi itu yang tadi saya bilang, hati-hati karena banyak orang manipulasi juga ya. Di sini kamu harus bisa lebih jeli untuk melihat ya, dan memanage keuangan, dimana melihat siapa orang yang harus kamu bantu dan tidak ya. Dan memanage keuangan ini dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu tapi kamu beli. Nah ini hati-hati karena di sini ada jebakan ya, banyak diskon ataupun mungkin ajakan-ajakan sahabat ya. Kalau kita pergi-pergi juga itu kan butuh biaya, walaupun nggak beli apa-apa, cuman jalan-jalan doang, paling makan bakso biaya juga. Dimana kalau kamu pergi pasti patungan bensin, ini contoh ya, atau beli air mineral ya, itu sudah berapa, ini contoh ya. Kalau seandainya kamu pergi sendiri ya berarti otomatis kamu udah minimal lah bawa uang 50.000 bensin perjalanan, dengan mungkin ya beli minum makan gitu kan
Itu baru minimal ya. Mungkin anggap aja kamu satu orang 100. Kalau kamu bawa anakmu lagi, terus bawa, ya contoh lah ya, anakmu satu, ya otomatis 200.000 habis nih ya, karena mungkin dia minta mainan lagi nih, contoh ya. Dibandingkan kamu tenang-tenang di rumah ya, 200.000 itu bisa pakai untuk beli lauk seminggu, ini contoh. Nah ini semesta mau sampaikan untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Berjuanglah untuk bisa menahan nafsu untuk berbelanja ataupun pergi tanpa tujuan. Cuman kita pergi aja gitu tanpa tujuan tapi mengeluarkan duit. Ya, kalau pergi ada tujuan nggak apa-apa. Ini pergi cuman tanpa tujuan, cuman mau lihat-lihat doang tapi keluarkan duit, ya sama saja bohong. Ya, kita mau meminimalkan pengeluaran tapi malah pembengkakan. Nah, ini sih semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih berjuang untuk menahan ego kamu ya. Memang kita tahu bosan ya di rumah, tetapi ya kamu bagaimana caranya supaya buat suasana jangan menjadi bosan di rumah gitu ya. Jadi kalau memang kamu mau makan bakso, kenapa tidak beli bakso ya, bikin bakso di rumah gitu ya, dengan modal berapa, artinya ya kondisikan dan lebih sehat, lebih higienis, bahkan bisa dimakan rame-rame gitu ya. Jadi ciptakan suasana yang nyaman di rumah ya, karena kalau kita pergi-pergi tanpa tujuan atau bahkan ada tujuan ya, tanpa tujuan aja keluarkan duit, apalagi kalau nggak ada, apalagi kalau ada tujuan. Nah ini ya, circle kamu itu juga jangan terlalu suka diajak-ajak ya, karena saya lihat circle ini tukang ajak-ajak ya. Jadi kamu juga nggak mau ketinggalan ya, kamu ikut, akhirnya ujung-ujungnya walaupun patungan-patungan ya pembengkakan. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bisa mengontrol ya pengeluaran. Di sini ada the full ya, ada beberapa yang membuka bisnis ya. Ini saya bilang otomatis kan perlu biaya lagi di modal awal. Nah itu jadi ya harus bisa memanage keuangan. Ada beberapa yang saya lihat seperti gitu ya, bayar hutang ya. Mungkin ibaratkan gini, kamu punya uang tapi kan keluarannya juga lumayan gitu, punya tabungan, tetapi lu keluar juga tabungan kamu ya. Ya ya pokoknya intinya di bulan Mei kerja keras ya, kerja keras pasti ada hasil, action pasti ada hasil, ada perubahan. Sekecil apapun itu dapatnya tetap harus disyukuri ya, karena semesta berpihak kepada kamu. Jangan kamu berpikir, aduh saya cuma dapat nilai kecil. Bersyukurlah, karena yang besar ada itu karena ada yang kecil ya. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan ya. Terus juga harus bisa menjaga kesehatan, jangan sampai kamu sakit akhirnya keluar lagi biaya berobat, beli obat, biaya dokter. Ini contoh ya. Jaga kesehatan untuk bisa produktif, karena kalau kita sehat kita bisa mencari uang ya, kita bisa kreatif ya, bisa produktif. Tetapi kalau kita sakit ya bagaimana, ujung-ujungnya bukan mendapatkan uang tapi pengeluaran. Makanya kesehatan paling utama ya. Oke, berikutnya lagi di sini Five of Cups ya. Ini cuman hati-hati juga nih. Sebenarnya kalau dibilang uang ini lumayan ya, cuman ini banyak orang yang kayak berharap Leo gitu ya di bulan Mei, entah keluarga, entah anak, entah pasangan. Jadi ya itu harus kamu yang bisa memanage lagi ya. Kalau kamu tidak bisa tegas pada dirimu, nanti kamunya yang hancur. Macam tadi saya bilang ya, ada beberapa yang mau pinjam uang, kamu pinjamkan lagi, akhirnya ke depan kamu dipersulit, kamu yang mengemis atas hakmu ya. Nah ini hati-hati, malah bisa-bisa kamu kamu punya uang di orang, pinjamkan ke orang, tapi ujung-ujungnya dia nggak bayar, kamu akhirnya berhutang ke orang lain. Jadi ibaratkan kamu mengemis atas hakmu dan dia persulit, akhirnya kamu punya beban sendiri lagi karena kamu berhutang. Nah ini makanya saya bilang harus tegas pada diri sendiri, kalau tidak nanti kamu nyonyor ya. Kita bicara memanage keuangan bukan hanya dari pengeluaran kita, tetapi dari sikap kita terhadap orang lain ya. Jangan kamu memberdayakan kemalasan orang dengan membantu. Kita baik-baik oke, tetapi kalau terlalu baik akhirnya membuat mereka itu malas ya, berharap pada kamu
Oke, Wheel of Fortune, saya lihat di sini ya, sama sih barang-barang diskon tadi ya. Ada beberapa juga yang mau ajak kamu bisnis ini, bisnis itu. Kamu lihat dulu kalau mau investasi ataupun apapun yang real aja ya, jangan yang nggak real. Ya, saya lihat di sini ada beberapa yang Leo yang mau investasi di emas batangan ya, nggak apa-apa kalau emas batangan ya. Biar cepat juga kalau mau dijual ya. Nggak usah yang online ya, yang real, ada yang real ya, yang nyata, jangan yang nggak tahu keberadaannya ya. Jadi pada saat kamu lagi butuh ya langsung ya, ini cuman masukan saja karena ya kita nggak tahu kedepannya bagaimana, tapi kalau ada di tangan kita berarti kan kita nyaman, aman, merasa tenang gitu ya. Jadi kalau memang kamu mau investasi, investasilah di barang-barang yang bisa ada di genggaman kamu, entah sertifikat, entah logam mulia ataupun apapun ya. Jangan terlalu mau bergaya dengan keglamoran ya. Keglamoran tuh artinya nggak butuh, tapi karena fashion, karena trendy, karena mau dibilang oke, mau dibilang gaya, nggak kuper ya, akhirnya kamu beli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Tuh hati-hati, karena ada beberapa yang mau kredit mobil. Maaf ya, di sini saya merasakan energinya kredit HP, iPhone ya, kredit itu berarti kan sebenarnya nggak mampu ya. Apalagi kalau di sini ada hutang, banyak hutang kartu kredit. Nah, ini lunasi semua. Barang-barang yang nggak perlu jangan dulu dibeli ya. Harus bisa lebih menahan emosi dalam berbelanja. Kalau memang HP kamu udah rusak ya nggak apa-apa, wajar kalau diganti. Tapi kalau memang HP kamu tidak rusak, kenapa harus diganti gitu? Kasihan ya, kamu terlilit hutang. Ujung-ujungnya pikiran, sakit lagi. Itu yang tadi saya bilang, hati-hati jangan sampai kamu sakit, kamu nggak produktif. Siapa yang mau bayar hutang kamu kalau kamu sakit? Iya kan? Jadi nggak usah punya hutang. Happy, santai apa adanya. Kamu happy, energi bagus, uang pun datang ya. Nah, itu jangan memaksakan diri. Kalau belum mampu berarti belum saatnya ya. Kamu pasti punya saat, waktu dan tepat, tapi untuk saat ini mungkin belum. Ini contoh kalau seandainya kamu menginginkan sesuatu tapi belum ada duitnya, karena kamu suatu saat nanti pasti akan ada di titik itu, di titik yang mana semesta akan memberikan kenikmatan yang berlimpah. Jangan takut ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk kamu, keuangan kamu bagus, cuman ya itu hati-hati dengan godaan-godaan ya, dan jebakan-jebakan dari orang-orang yang tidak jujur. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, pesan semesta terakhir ya. Saya sudah mengambil energi dari satu kartu ya secara acak, di mana di sini ada The Devil. Semesta mau sampaikan ya, The Devil atau The Devil ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih hati-hati memilih sahabat. Terkadang yang membuat kamu jatuh dalam keterpurukan itu sahabat. Kenapa? Karena gaya hidup, ajakan ini itu tadi saya bilang ya, ataupun gengsi. Nah, ini jadi circle kamu. Perhatikan circle kamu. Kalau circle toksik, ngapain kamu di situ? Agak menjauh lah ya. Karena terkadang Leo juga mengikuti gaya mereka ya. Dan energi-energi negatif dari mereka ya, suka ember, suka membanding-bandingkan, suka merendahkan, ataupun mungkin ya gengsi ya. Jangan ikut-ikut mereka. Saya tahu Leo orangnya pekerja keras, optimis, dan smart ya. Jangan kamu karena ikuti gaya orang-orang yang gak baik, akhirnya kamu jatuh dalam jurang gitu, dimana belum tentu mereka akan membantumu pada saat kamu jatuh. Jadi bijaksanalah dalam memilih teman-teman kalian ya. Oke, itu yang bisa disampaikan semesta untukmu. Semoga resonate untuk kamu, Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.